Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi semua pemirsa Klavos. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Kau baik bagi kami. Firman-Mu terus melengkapi seluruh kehidupan kami, menjadikan kami serupa dengan Engkau sendiri. Terima kasih ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan bagi kita dalam Filipi pasal 1 ayatnya yang ke-12 dan juga ayatnya yang ke-25. Ayatnya yang ke-12 berkata, "Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil." Ayatnya yang ke-25 dikatakan, "Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan di hari ini mau mengajak semua kita. Mari kita belajar untuk memiliki kehidupan yang terus percaya kepada Injil Kristus, yaitu firman Tuhan bagi kehidupan saudara dan saya. Kita tahu bahwa apapun situasi, keadaan, kondisi yang kita alami, ketika firman itu limpah dalam hidup kita, maka firman Tuhan itu akan memenangkan seluruh kehidupan kita. Saudara dan saya tidak perlu berputus asa dengan situasi keadaan yang kita alami. Saudara dan saya tidak perlu hidup dalam ketakutan dan juga dalam kekhawatiran lewat segala sesuatu yang kita alami dalam hidup kita. Tapi marilah, biarlah firman Tuhan limpah di dalam setiap kehidupan kita. Inilah yang diinginkan Paulus bagi jemaat di Filipi. Dia ingin agar kehidupan mereka harus terus hidup limpah dalam firman Tuhan. Dia mau agar apa yang telah dia berikan bagi mereka sampai ketika dia ada di dalam penjara pun, dia katakan bahwa semua yang dia alami itu supaya apa? Injil Kristus itu tetap mengalami kemajuan di dalam kehidupan umatnya. Artinya dia ingin katakan bahwa umat Tuhan tidak perlu khawatir, umat Tuhan tidak perlu stres. Mereka sebagai pengikutnya, artinya orang yang suka mendengarkan firman Tuhan, umat Tuhan yang dipercayakan baginya. Dia rindu agar apa yang dia alami dalam hidupnya ketika dia ada di dalam penjara, dia katakan mereka tidak perlu berputus asa dengan apa yang sementara dia alami. Tapi dia katakan apa yang dia alami itu adalah rencana Tuhan bagi hidupnya untuk Injil itu terus mengalami kemajuan. Nah, oleh karena itu pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, hidup di dalam firman itu sangat penting dalam hidup kita. Saudara, jangan jadi orang Kristen yang tidak suka akan firman Tuhan. Hari-hari ini engkau harus dapat untuk membangun hidupmu di dalam firman Tuhan. Pastikan firman Tuhan limpah dalam hidupmu. Firman tidak berbicara soal khotbah, karena orang mendengarkan khotbah belum tentu dia menangkap firman di dalamnya. Firman berbicara soal proceeding word. Firman berbicara soal rema, perkataan Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan. Kalau kita menerima firman, itu menjadi perkataan Tuhan yang kita dapatkan dalam hidup kita, maka saya percaya perkataan Tuhan itu akan jadi dalam kehidupan saudara dan saya. Mengapa Paulus dalam penjara pun dia bisa bersaksi tentang kemajuan Injil? Karena Paulus melihat bagaimana firman itu bekerja hebat dalam kehidupannya. Dia bisa menjadi seorang pemberita, dia bisa menjadi seorang saksi firman di dalam seluruh kehidupannya. Nah, inilah yang diinginkan Paulus bagi setiap umat Tuhan yang dipercayakan baginya. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, saya juga ingin mengajak saudara lewat kebenaran firman Tuhan. Mari kita belajar supaya Injil Kristus semakin maju di dalam hidup kita. Saudara dan saya terus ada di dalam sukacita. Kita tetap maju, jangan pernah menyerah dengan kondisi situasi yang kita alami. Karena ingat, firman akan menyelesaikan segala masalah kita. Firman membuat segala keterbatasan dalam hidup kita itu akan selesai. Firman akan menjadikan yang tidak ada dalam hidup kita itu menjadi ada. Nah, oleh karena itu, mari kita belajar sebagai orang Kristen suka akan firman Tuhan. Nah, pertanyaannya, kalau kita hidup di dalam firman Tuhan, apa saja yang akan kita alami dalam hidup kita? Saya katakan, engkau akan bisa mengenal siapa Tuhan yang engkau sembah. Sehingga ketika engkau mengenal Tuhan yang engkau sembah, itu membuat engkau tidak akan pernah berputus asa lewat apapun yang Tuhan izinkan engkau alami dalam hidupmu. Yang kedua, engkau akan mengalami kemenangan.
Engkau tidak akan pernah menjadi orang Kristen yang lemah karena situasi dan keadaan dan kondisi yang engkau alami. Itu kalau firman Tuhan limpah dalam hidup kita. Kalau kita suka akan firman Tuhan, maka saya katakan hari-hari depan kita itu akan penuh dengan cemerlang. Artinya kita akan bisa melihat masa depan kita dan kita akan menuju kepada masa depan itu. Mengapa banyak orang Kristen dia hidup dalam putus asa, dia hidup dalam ketakutan, dia tidak pernah mengalami hal berkemenangan dalam hidupnya karena dia tidak bisa melihat masa depannya. Kalau firman limpah dalam hidup kita, maka kita akan bisa melihat masa depan kita. Kita akan bisa melihat apa yang sudah Allah rancang bagi hidup kita. Hari-hari ini, di tengah-tengah situasi yang penuh dengan tantangan, persoalan, dan masalah yang banyak ini, pastikan engkau menerima rema itu. Engkau menerima perkataan Tuhan itu di dalam hidupmu. Maka engkau akan bisa berkemenangan di sepanjang perjalanan hidupmu. Bukan saja berkemenangan, tapi engkau akan bisa berdiri, bertahan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan masalah ini. Pertahanan yang saudara miliki itu bukan pertahanan yang tidak membawa kehidupan masa depan yang baik bagi saudara. Tapi pertahanan itu adalah pertahanan yang membawa engkau akan mengalami kemuliaan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Biarlah Tuhan Yesus memampukan saudara dan saya untuk belajar suka akan firman Tuhan. Biarlah kerinduan hati yang selalu haus dan lapar akan firman ditaruh di dalam hidup saudara dan saya. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kita, firman-Nya jadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau baik bagi kami. Firman-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Taruh di hati kami hati yang selalu suka akan firman Tuhan. Sehingga tantangan persoalan kehidupan kami tidak akan bisa untuk mengalahkan kehidupan kami. Kami tetap maju, kami tetap ada di dalam sukacita karena firman-Lah yang telah memberikan semuanya itu bagi kami. Ini kami bersyukur untuk firman di hari ini Tuhan. Hamba berdoa bagi semua mereka yang mendengarkan firman. Biarlah mereka semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.